baik. Di dalam kasih dan di dalam kemuliaan nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk kita membaca dari Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Di sana dikatakan, sebab dengan sangat, Roma 8 ayat 15, maaf. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, yaitu roh yang oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dikatakan menerima roh anak Allah, ya, menerima roh yang membuat kita menjadi anak Allah, sehingga kita berhak berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kira-kira kita sebagai orang tua, kita memberikan warisan kita kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada anak yang memanggil kita Bapa, yang memanggil kita ya Aba. Kalau Allah di surga berkata seperti itu. Jadi kita anak Allah yang menerima warisan. Amin. Kita buka di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, saya baca untuk kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tadi dikatakan kita adalah anak Allah. Itu sama artinya bahwasanya kepada kita juga diberikan kuasa di surga dan di bumi. Amin. Percayalah, kasih itu besar kepada kita. Kita berasal dari kehidupan, bukan dari kematian. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kuasa itu telah kita terima. Amin. Kita sebagai anak Allah yang percaya, kita punya kuasa di bumi dan surga. Makanya tidak ada maut yang bisa menguasai kita. Bahkan dikatakan kita terlepas dari jerat penangkap burung. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa kepada Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan dengan iman, kami berkuasa di bumi dan di surga oleh karena satu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa? Katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali katakan siapa? Tuhan Allah kita. Haleluya. Firman bagi Allah kita. Thank you Jesus. Oleh karena satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Thank you God Jesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan yang ada di dan baik juga yang mengikuti ibadah secara live streaming online, kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur, baik juga yang ada di rumah. Bapak Ibu, hari ini kita percaya bahwa roti anggur adalah hak istimewa bagi kita. Bangsa Israel ketika di dalam perjanjian lama, mereka masih melihat secara bayangan tentang salib. Tetapi ketika mereka melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, ketika mereka makan daging dan mengoleskan darah di pintu, mereka yang jadi budak menjadi bangsa yang merdeka. Mereka yang miskin keluar dengan membawa harta dan emas. Mereka yang tulang-tulangnya hancur, mereka setelah perjamuan mereka mengalami kakinya mereka kuat dan tidak satu pun yang tergelincir. Demikian juga sekarang kita yang sudah melihat salib sesungguhnya, kita pasti lebih-lebih lagi akan diberkati, lebih-lebih lagi mengalami kesehatan, lebih-lebih lagi kita dikuduskan, dibenarkan, dan ditebus. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar ayat firman Tuhan Bilangan 13 ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya juga. Mereka membawa beberapa buah delima dan buah arang. Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sudah membaca ketika 12 pengintai, bagaimana mereka melihat tanah perjanjian. 10 pengintai memperkatakan yang berita kabar busuk tentang tanah perjanjian. Tetapi ada 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Dia memperkatakan yang baik tentang tanah perjanjian. Kenapa dia memperkatakan yang baik? Karena ketika mereka di lembah Eskol, mereka mengambil setan dan buah anggur. Karena begitu besarnya buah anggur itu, sehingga mereka menggandarnya 2 orang. Bapak Ibu, ketika Ibu melihat gambar ini, ada 2 orang yang menggandar, 2 orang, 1 orang di sini, 1 orang di sini, dan di sini anggur itu. Itu berbicara tentang apa? Tentang salib. Bagaimana Yosua dan Kaleb memperkatakan yang baik ketika hatinya telah mengerti tentang salib. Dalam Keluaran 17, ketika bangsa Israel mengalami sumut-sumut haus akan air, Allah berfirman kepada Musa, ambil tongkat Musa, pukulkanlah kepada batu itu, sehingga keluarlah air. Itu menggambarkan salib. Tetapi di Bilangan 20,
terjadi hal yang sama ketika bangsa Israel juga mengalami haus. Tetapi Allah menyuruh Musa untuk ambil tongkat Harun. Tetapi apa kata Allah? Perkatakan, bukan memukul. Hari Bapak Ibu, ketika kita mengangkat tubuh anggur, perkatakanlah yang baik. Amin. Amin. Yesus berkata juga dengan yang baik, yaitu apa? Tetelestai, sudah selesai. Amen. Hari ini kita mengangkat tubuh, telah selesai sakit penyakit kita. Amin. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus. Engkau telah menyerahkan tubuhmu bagi kami, dan Engkau telah berkata, tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai kutuk dosa kami. Sudah selesai penghukuman kami. Sudah selesai sakit penyakit kami. Amen. Dan kami terima hidup Zoe ilahi. Bagaimana hidup Yesus di surga. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Ketika bangsa Israel dalam perjanjian lama yang hidup masih di dalam bayangan salib, mereka menerima perlindungan, mereka menerima kekayaan. Amen. Dan hari ini kami perkatakan juga Tuhan Yesus, oleh anggur, oleh karena kami hidup dan telah melihat salib secara sesungguhnya, hari ini kami telah menerima lebih-lebih kehidupan yang baru, lebih-lebih kesehatan yang baru, lebih besar lagi perlindungan ilahi oleh karena darah Yesus. Kami perkatakan dan kami mengucap syukur karena kami telah menerimanya, karena Yesus telah berkata, tetelestai, sudah selesai. Kita minum dengan iman. Syukur Tuhan dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik, oleh karena tubuh dan darah Yesus. Bahkan minyak Engkau mengurapi kami, sehingga kami telah dibenarkan, dikuduskan, dibenarkan dan ditebus oleh tubuh, darah dan minyak. Terima kasih Bapa. Kami telah dijamu oleh Yesus Kristus, sebab kami anak-anak-Mu yang memberi kami benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Terima kasih buat perjamuan kudus yang menjadi hak istimewa bagi kami. Dan hari kami perkatakan, kami menerima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah hak kita orang percaya. Karena apa? Roti adalah benar-benar makanan yang melambangkan tubuh Yesus, dan darah adalah benar-benar minuman yang dilambangkan dengan yang diwakili dengan anggur. Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, setiap kita melakukan perjamuan, kita mengingat dan mengenang bahwasanya Allah itu pembela kita sampai di kayu salib. Amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik, ucapan syukur, perpuluhan dan lainnya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini secara live streaming, silakan memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di bawah berikut ini. Baik, sebelum kita mulai memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kasih-Mu yang teramat besar itu telah kami terima ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Bukan persembahan, tetapi merupakan ucapan syukur kami, karena Engkau sudah memberkati kami melimpah. Iman kami berkata, tidak berkesudahan kami oleh karena apa yang kami berikan, karena Engkau memberikannya lebih lagi. Dan biarlah Bapa, oleh karena kebesaran-Mu Tuhan, kami memberikan dengan ucapan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan Yesus milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti siapa Kau Yesus selamanya, Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber, amin. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Thank you God. Engkau menjadi sumber kuat kami selamanya. Karena di dalam Engkau kami selalu aman dalam lindungan Allah Maha Tinggi. Karena di dalam Engkau setiap detik nafas kami menikmati kasih Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Jesus. Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena keadilan-Mu, Engkau memberikan Yesus menjadi bagian kami. Dan Yesus, karena ketaatan-Mu, kami sekarang bebas, kami dilayakkan, dan kami dibenarkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Thank you God. Haleluya. Thank you Jesus. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Thank you Jesus. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dialah penebus yang ampuniku. Amin. Pengorbanannya yang sempurna
percaya, percaya Kau berfirman, hidupku yang semoga kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu ya Bapa yang menyembuhkan kami. Bilur-Mu menyembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Bahkan kami Tuhan lahir. Ya Allah kami Percaya hanya padamu kami percaya. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Karena di dalam percaya kepadamu kami boleh hidup yang kekal. Haleluya. Kuasa-Mu ya Bapa. kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Kami percaya. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang pulihkan. Haleluya, haleluya. Kami telah ditetapkan hidup dan berkuasa. Hidup kami bukanlah hidup seperti hidup biasa-biasa, tapi hidup kami adalah hidup Zoe, seperti hidupmu Kristus. Dan kami berkuasa karena kasih karunia-Mu dan Roh-Mu yang ada pada kami yang mengurapi, dan nama di atas segala nama ada di atas kami. Terima kasih Bapa. Ketika kami hidup dan berkuasa, kami akan menjadi berkat, baik bagi diri kami sendiri, bagi banyak orang, bagi dunia ini dan bangsa-bangsa. Terima kasih Roh Kudus. Pada minggu hari ini, di minggu pertama bulan Mei, kami bersyukur Engkau mengantar kami, membawa kami kepada bulan yang baru ini. Dan Kau selalu menyertai kami di setiap area kehidupan kami dengan kasih karunia-Mu. Dan kami bersyukur untuk ibadah ini, ibadah yang mengandung janji, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Kau semakin besar Tuhan Yesus, aku semakin kecil. Dengan pengurapan-Mu dan firman yang diurapi, setiap yang sakit akan sembuh, setiap yang lemah akan kuat, setiap yang letih akan dipuaskan. Dengarlah apa yang dikatakan Yesus, bahwa Dia telah mati bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Dan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Dan oleh bilur-bilurnya, setiap jemaat yang mengalami kelemahan-kelemahan, sakit penyakit, karakter, atau apapun kelemahan dan penderitaan, Yesus sudah menanggungnya. Dan seluruh kelimpahan kasih karunia yang telah disediakannya terjadi pada kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam. Salam. Saudara-saudara, saya sangat bersukacita kita hari ini masuk kepada minggu pertama di bulan Mei. Khususnya untuk anak saya Benaya yang hari ini genap 20 tahun. Ya, persis harinya tanggalnya sama. Ya, tanggal 2 Mei. Dan ketika kami berdoa, saya memperkatakan yang baik tentang apa yang akan diterimanya di dalam hidup hari-harinya. Bahkan saya katakan kau akan menjadi anak yang sangat kaya. Bahkan di masa mudamu kau akan menjadi konglomerat. Amin. Ya, saya berani mengatakan itu karena saya tahu ada kuasa dalam perkataan kita. Setiap perkataan kita
Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya sedang merenungkan juga betapa sebenarnya hidup kita ini mempunyai satu kekuatan yang dahsyat kalau kita mengerti. Ya, Tuhan itu sangat mau kita hebat. Dan caranya Tuhan membuat kita hebat adalah praktis dan sederhana. Tidak berbelit-belit, tidak dicari-cari, tidak dituntut, tapi Tuhan membuat semuanya menjadi baik karena Dia adalah Bapa yang sengaja mengaruniakan anaknya untuk kita mendapatkan semua yang terbaik daripada Dia. Tuhan tidak menuntut kita menjadi baik, tapi karena kebaikannya kita pasti selalu baik. Katakan amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini, apa temanya hari ini? Perbendaharaan yang baik, mengeluarkan berkat yang baik. Ya, saudara-saudara, kenapa ada kata perbendaharaan? Kita buka dulu Alkitab kita dari Amsal 18 ayat 21. Ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup di sini bukan bicara hidup hanya biasa-biasa bagi orang percaya. Ya, hidup, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala. Kita mesti melihat ayat ini dari konteks kasih karunia Tuhan. Ya. Dan mati dikuasai lidah. Ternyata orang berhasil itu bukan dari attitude-nya. Banyak orang pintar tapi tidak maksimal dalam keberhasilan. Banyak orang kaya tidak maksimal dalam kebahagiaan. Ya. Banyak orang dokter ketika dia kuliah dia nomor 1, tapi ketika buka praktek pasiennya nggak ada. Banyak orang ahli di bidang akuntansi, ketika dia kuliah dia nomor 1, tapi ketika buka praktek akuntansi dia tidak jadi apa-apa. Kenapa orang Israel tidak sampai ke tanah Kanaan? Kenapa Abraham begitu lambat mendapatkan keturunan? Ya, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu begitu cepat kita terima. Ternyata rahasianya ada di lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka mengucapkannya, kata apa yang keluar dari mulutmu akan kau terima buahnya. Amin. Kalau kau katakan perkataan baik, berarti itu meluap dari hatimu. Betul? Dan bagaimana perbenaranmu menjadi perbenaran yang baik ketika engkau memakan asupan yang baik. Amin. Jadi orang mau berhasil ternyata bukan gara-gara otaknya cerdas atau encer, tapi berdasarkan lidahnya. Amin. 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 Ini Alkitab yang katakan, bukan saya. Ya, misalnya IQ-nya pun 250, ya, atau 360 kalau ada. Bukan itu yang menentukan dia berhasil. Tapi apa yang keluar dari mulutnya itu akan terjadi pada hidupnya. Jadi dikatakan perkataan yang baik mendatangkan berkat yang baik. Ya. Sadar atau tidak sadar, khususnya perempuan sering mengatakan perkataan jelek terhadap dirinya dan terhadap keadaannya. Berhenti. Itu akan membuatmu nanti akan tidak mengalami yang baik. Jadi hidup dan mati dikuasai. Artinya hidup mau mati kita dikuasai lidah kita. Kalau kita mau menerima hari-hari yang baik, mulailah lidah kita memperkatakan yang baik. Dan kalau kita mau mati, perkatakanlah perkataan yang mematikan. Dan itu akan terjadi pada dirimu. Kita buka Alkitabnya lagi. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Ya.
Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Buah itu baik dari pohon yang ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Betul? Betul nggak? Pohon jambu dikenal dari buah jambu. Nggak ada pohon jambu menghasilkan mangga. Ya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Siapa manusia dikenal dari mana? Dari buahnya, bukan dari pohonnya. Terus ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Yesus berkata ini ketika Yesus dituduh adalah melakukan kuasa dengan kuasa Beelzebul. Orang Farisi mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal baik sedangkan kita sendiri jahat? Gak mungkin kontradiksi hati kita dengan perbuatan kita. Makanya banyak saudara-saudara hari ini pengajaran tentang karakter. Sebenarnya dikatakan dasar daripada hidup ini mengalami perubahan karakter, mengalami kehidupan yang baik. Hanya dua, hati dan perkataan. Ya, hai kamu keturunan ular beludak. Orang Farisi bukan orang pintar, bukan orang bodoh. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulutmu meluap dari apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati, bukan berasal dari yang lain. Sebenarnya hatiku lembutnya, hanya suaraku yang kasar, itu namanya bohong. Jadi ketika kita, banyak orang perkataannya lembut, tapi hatinya jahat. Sepertinya lembut, aku lembut loh. Sebenarnya bukan itu. Karena banyak orang berkamuflase dengan cara. Padahal sebenarnya yang sesungguhnya apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Kita makan sate yang keluar babi kan sering kan? Betul nggak? Padahal sebenarnya kalau kita makan sate yang keluar harusnya sate. Ya, ayat 35. Orang yang baik, siapa orang baik? Orang-orang yang mempunyai perbendaharaan yang baik, mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ternyata kuncinya di perbendaharaan, ya, di hati kita. Kita buka referensinya, Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ternyata pikiran jahat itu bukan dari pikiran kita, dari hati. Timbul segala pikiran jahat. Karena hati panas orang mau membunuh. Karena hati panas orang mau membenci. Karena hati panas orang mau iri hati. Segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ya. Ketika Anda melihat seorang perempuan cantik, maka dalam hatimu cantik kali perempuan itu, muncul keinginan untuk bagaimana melakukan perselingkuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang perlu kita katakan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, karena dari hati timbul segala, bukan pikiran, segala pikiran jahat timbul dari mana? Dari hati. Kita kembali tadi ke Matius 12. Ini adalah perkataan Yesus langsung, ya. Orang yang baik, ya. Terus ayat 36-nya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari Saudara mesti melihat konteksnya ini. Konteksnya ini kepada siapa? Kepada orang Farisi. Kalau Anda hari ini mengeluarkan perkataan sia-sia, Yesus sudah menanggung perkataan sia-siamu. Karena Anda sudah mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan yang menanggung semua itu, Anda jangan juga berkata sia-sia. Bukan karena mempertanggungjawabkan, tapi kemurahan Tuhan telah menyelamatkan Anda dari pertanggungjawaban. Ya, ini kepada orang Farisi. Tapi bagi kita yang sudah mengerti pengampunan dan kasih karunia Tuhan, jangan kita sia-siakan kasih karunia itu dengan berkata sia-sia. Mulailah berkata yang baik
kepada dirimu, maka terjadilah berkat yang baik dalam hidupmu. Amin. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Sama enggak dengan bagaimana kita diselamatkan? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Sama kan? Ternyata untuk selamat itu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Kenapa? Ketika kau mengaku dengan mulut, itu keluar dari hatimu. Amin. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Ingat, ini kepada siapa? Ada kata dihukum. Tapi kalau Anda sudah tidak dihukum lagi, jangan lagi berkata sia-sia. Itu yang membuat engkau tidak mengalami breakthrough dalam hidupmu. Konsekuensinya ada. Bukan penghukuman, tapi ada akibatnya. Benefit daripada janji Tuhan itu tidak akan kau alami. Bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang marah, tapi kesia-siaan itu membuat benefit daripada janji Tuhan itu tidak terjadi padamu. Amin. Ya, kita lihat contohnya. Kenapa Abraham begitu dipanggil Tuhan? Tuhan telah berjanji kepada dia dengan segala janji yang besar, dan dia masih dipanggil Abram. Abram itu artinya orang yang dipuji. Tapi kenapa Tuhan mengubah dia menjadi Abraham? Saudara-saudara, Abram itu orang yang berhasil dalam bisnisnya, tapi tidak semua area dia berhasil. Tapi Tuhan mau dengan kasih karunia-Nya, semua area kita berhasil. Amin. Mulai dari hal kecil sampai hal besar, area hidup kita terus berhasil. Amin. Itulah janji Tuhan, berkelimpahan. Ya, saudara, ketika dikatakan berhasil dan beruntung, Anda jual bakmi pun akan berhasil dan beruntung. Apa yang kau sentuh akan berhasil. Itu janji Tuhan. Ya. Ahli apapun kau, pekerjaan apapun profesimu, Tuhan berkata, ketika engkau ada di dalam hati yang percaya, mengaku dengan mulut, semua pekerjaanmu akan diselamatkan. Ya, oke. Kita lihat Abraham. Saudara-saudara, kita buka dulu. Abraham ini seorang pria gaib, dipanggil Tuhan umur 75 tahun, bukan dalam keadaan orang yang muda. Saudara lihat, Musa juga dipanggil bukan dalam keadaan kehebatannya, tapi dalam kegagalannya. Ya, jadi Anda ketika Anda gagal, jangan Anda berpikir Tuhan tidak bisa memilih Anda untuk jadi hebat. Itu kesalahpahaman. Kalau orang dunia mengatakan orang yang potensilah menjadi orang yang hebat, tapi faktanya potensinya banyak, tidak juga jadi apa-apa. Tapi orang yang gagal atau tidak diperhitungkan, itu yang jadi hebat. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah gagal untuk memilih Anda. Katakan amin. Ya, kita buka Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Allah datang sendiri kepada Abram dalam penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara-saudara, sebelumnya di pasal 14, Abram mengalami kemenangan dan kegemilangan. Tapi kenapa Tuhan datang kepada dia dengan perkataan, janganlah takut Abram? Karena sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang mempunyai kekayaan berkelimpahan, Abram mengalami kegelisahan. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, apa yang ku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Abram gelisah dan gentar. Kaya pun dia, ada sesuatu yang tidak tercukupi dalam hidupnya, ada yang kosong dalam hidupnya. Ya, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Coba Anda bayangkan, ketika dia mengatakan dia perisai kita, siapa lagi yang akan bisa mengalahkan kita? Upahmu akan sangat besar. Ya, Abram itu mempunyai upah yang sangat besar, bukan biasa-biasa. Ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepadaku?
Padahal Tuhan sudah berjanji di pasal 12. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ini yang membuat dia gelisah dan gentar. Apakah Eliezer, hambaku itu yang menjadi ahli waris? Lihat, orang kaya juga gelisah. Karena ada yang kosong dalam hidupnya. Ada orang kaya yang sangat tercukupi, bahkan mobilnya sangat banyak, tapi dia tidak punya anak. Atau punya anak juga dalam penderitaan. Ada narkoba, ada yang rusak, saudara-saudara. Tapi Tuhan kepada kita, Dia mau kita panjang umur, anak kita juga panjang umur, katakan amin. Jadi Tuhan mau kasih karunia-Nya mencukupkan kita dalam semua area kehidupan, ya. Apakah yang kau berikan padaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ya, yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Damsyik itu di mana? Di Suria. Ya, terus lanjut ayat 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Dia salahkan Tuhan. Engkau tidak memberikan kepada. Apa yang terjadi di sini? Sikap hati dia. Ya. Ketika dia mempunyai sikap hati yang salah, apa yang keluar? Perkataan yang salah. Engkau tidak memberikan kepada keturunan. Padahal dikatakan engkau akan menjadi keturunan akan sebanyak bintang di langit dan pasir. Ya. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Apa yang terjadi di sini? Apa yang keluar dari mulutnya? Itu keluar dari hatinya kan, yang kecewa. Ya, hatinya yang galau, yang gelisah. Padahal dia dijanjikan sebagai bapak banyak bangsa. Terus ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Tuhan tetap mengingatkan dia tentang siapa dia untuk Tuhan, melainkan anak kandungmu dia akan menjadi ahli warismu. Apa yang mau Tuhan tunjukkan sama dia? Tuhan mau mengubah yang pertama hatinya dia, supaya apa yang keluar dari perbenarannya meluap menjadi perkataan yang memberkati. Amin. Amin. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Saudara-saudara, langit itu ada banyak bintang. Ketika malam hari yang nampak bintang, dan bintang itu tidak terhitung. Hitunglah bintang-bintang, jamak. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Kalau kau bisa menghitung banyaknya bintang, itulah keturunanmu. Dan pasir di laut, itu bicara kepada siapa? Orang Israel jasmani. Sedangkan bintang-bintang bicara orang Israel rohani. Kita orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham. Apa yang terjadi pertama? Ketika dia melihat bintang itu, dia berubah sikap hatinya. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Di mana dia menjadi kebenaran? Ketika dia percaya dengan hati yang benar. Apa yang Tuhan mau lakukan sama Abraham untuk dia mengalami semua janji dan terobosan itu, yang pertama diubah apa dulu? Hatinya. Ya, ketika dia sedang galau, mungkin lagi sendirian, dia tidak lihat lagi ada anak-anak atau siapapun, ya, dia jalan tunduk ke pasir bawah, tiba-tiba dilihatnya pasir. Oh, sebanyak inilah keturunanku. Jalan lagi dia mulai berpikir, cemana aku punya anak umurku udah sekian. Tiba-tiba dia lihat langit. Oh, sebanyak kita. Jadi hatinya tetap tenang bahwa itu terjadi pada dia. Jadi ketika Anda sedang galau, Anda mesti ingat apa yang Anda janjikan Tuhan bagi. Ketika Anda kekurangan, ya, apa yang Anda harus ingat? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba kita imajinasikan bagaimana gembala diberikan makan di tempat padang rumput yang hijau. Dia bisa melihat padang rumput yang terbentang itu, sumber makanannya tidak habis-habisnya. Ya. Ketika kita mungkin sedang takut dengan kekurangan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi Bapamu di surga memberikan dia makan.
Siapa yang memberikan burung makan? Bapa kita. Bagaimana Bapa kita tidak memberikan kita makan, sedangkan burung pun diberikannya makan? Amin. Ya. Saudara-saudara, kita lihat lagi Kejadian 17 ayat 6. Oke? Mulai kita lihat ayat 1. Lihat 1 ya, sorry ya. Ketika Abraham berumur 99, ketika itu dia punya anak umur berapa? 100 tahun. Berarti hanya dalam tempo 1 tahun, ketika hatinya sudah diubah, akan terjadi percepatan untuk mendapatkan anak. Amin. Jadi Tuhan mau mengubah hati kita menjadi hati yang lembut untuk kita mengalami hari-hari yang baik. Amin. Ya, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman padanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya. Terus ayat 2-nya, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau." Bukan antara engkau dan aku. Siapa yang membuat perjanjian? Antara Bapa dan Abraham. Hebat nggak dia? Biasanya yang bawah mengikat perjanjian dengan di atas, tapi hari ini yang di atas menawarkan perjanjian kepada yang di bawah. Itulah baiknya Tuhan kita. Kalau kita mau bisnis sama orang, kita yang menawarkan proyek sama penguasa, bukan penguasa menawarkan proyek sama yang di bawahnya. Dan kita yang mengatakan perjanjian kita untuk dia, komitmen kita untuk dia, ya. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kembali Tuhan mengingatkan. Tapi ketika Abraham sudah diubah hatinya, maka Tuhan mengingatkan dia untuk apa yang dijanjikan Tuhan. Terus, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman padanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sedangkan dia belum punya anak. Terus ayat 5, "Karena itu namamu bukan lagi Abraham, bukan lagi orang yang dipuji, melainkan Abraham, bapa sejumlah besar bangsa." Kalau dia orang yang dipuji, di depan orang ramai dia bangga, tapi ketika dia sendiri dia sedih karena dia tidak punya keturunan. Tapi Tuhan mau dia sempurna. Dengan apa? Dia dipuji, tapi dia juga bapa segala bangsa. Bagi Tuhan lebih besar pengaruhnya, dampak daripada Anda dipuji. Ya, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Apa yang dirubah Tuhan? Yang kedua, mulutnya, perkataannya. Ya, dia tidak lagi mengatakan dirinya Abraham. Ketika dia kenalan, dulu belum ada kartu nama, name card, dia bilang nama saya Abraham. Orang tanya, bapa sejumlah besar bangsa, anaknya berapa? Tidak ada. Sekarang pertanyaannya, apa yang keluar dari mulut Abraham? Sesuai nggak dengan fakta? Tidak. Tapi Tuhan sudah mengubah dia untuk melihat faktanya, kebaikannya kepada dia dengan hati. Dan ketika dia berkata, fakta tidak ada. Tapi ingat, perkataanmu menentukan berkat apa yang kau terima. Makanya kita mesti punya prinsip seperti Tuhan Yesus. Apa yang dikatakannya itu yang akan diinginkan yang terjadi. Talitakum katanya, bangkitlah, jadilah bangkit. Jangan kita lihat sudah bangkit kalau kita bilang bangkit. Itulah prinsip orang dunia. Lihat dulu baru percaya. Tapi orang yang hidup dengan percaya, dia percaya bahwa yang dikatakannya akan diterimanya, maka jadilah seperti imanmu. Amin. Maka ketika kegelapan ada di bumi ini, Tuhan mengatakan jadilah terang, maka jadilah terang. Jadi ketika Abraham mengatakan aku Abraham, jadilah seperti apa yang dikatakannya. Itulah yang dikehendaki Tuhan dengan perkataan kita. Mulai sekarang hati kita, perkataan kita, apa yang kita keluar meluap dari hati kita. Bagaimana caranya? Saudara, kalau kita lihat hati itu adalah akarnya. Maka ketika akar bagus, maka muncul pohon yang bagus, kan? Betul? Pohon yang sehat. Dari pohon yang sehat itu keluar carang-carang. Dari carang-carang itu keluar buah. Ternyata sumbernya di pohon. Ketika pohon itu tidak bagus, apa yang pertama? Dia akan mengalami kematian. Apa
Apa yang tidak bagus dalam dirimu, Tuhan akan kutuk itu dalam nama Yesus untuk itu mati. Tapi apa yang baik dalam diri perbendaharanmu, Tuhan akan pelihara itu terus untuk mengeluarkan buah yang baik. Jadi perbendaharaan itu adalah akarnya. Buah itu, perkataan itu adalah buahnya. Dari akar keluar buah. Amin. Jadi semua yang tersimpan di hatimu itu akan mengeluarkan yang baik. Maka dikatakan, simpanlah di lubuk hatimu. Saudara-saudara, ini terjadi pada Abraham. Maka umur 100 tahun lahirlah anaknya. Begitu cepat kan? 25 tahun dia menunggu. Kenapa begitu lambat? Karena hatinya belum berubah. Karena perkataannya belum berubah. Apa yang membuat kita tidak mengalami terobosan? Dimulai dari hati dan perkataan kita. Karena dari hati kita keluar segala pikiran jahat. Amin. Kita lihat contohnya lagi. Contohnya kita lihat Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Bagaimana perkataan itu bisa menghamiri? Bagaimana perkataan kita bisa merusak semuanya? Makanya saudara-saudara sebagai orang percaya, berhenti dengan perkataan negatif. Berhenti dengan perkataan sia-sia. Ingat, ketika engkau berkata, konsekuensinya, benefit daripada firman itu terhambat lagi. Bukan tidak terjadi, terhambat. Abraham dipanggil 25 tahun dia baru mengalami semua penggenapan janji Tuhan. Begitu lama kan? Kenapa begitu lama? Ternyata rahasianya di hati dan perkataannya. Padahal dia adalah nenek moyang kita. Ya, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Catat, Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat pasal 11-nya Lazarus dibangkitkan. Ayat 2-nya, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ikut situ si Lazarus yang sudah bangkit. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Minyak narwastu yang mahal akan keluar semerbak. Harganya berapa? 300 dinar. Gaji orang pada zaman itu 1 hari 1 dinar. Berarti gaji 1 tahun ditumpahkan untuk meminyaki kaki. Kenapa dia begitu berani memberi itu kepada Tuhan? Karena dia membuat value-nya Yesus itu adalah kehidupan bagi dia. Kenapa Anda berani memberi perpuluhan? Karena Anda bisa melihat value-nya Tuhan bagi hidupmu. Kenapa Anda bisa memberi persembahan? Bukan karena Tuhan mau disogok Anda, tidak. Bahwa Anda bisa melihat Tuhan itu berharga bagimu. Kenapa diberikan Abraham 1/10 darinya? Kenapa itu? Kenapa Tuhan suruh kita memberi perpuluhan? Bukan Tuhan kekurangan uang, tapi untuk kita tidak cinta uang. Ketika Anda berani memberi, Anda berarti bukan budaknya uang. Kenapa orang pelit tidak mengalami terobosan keuangan? Karena dia menjadi budak uang. Oke? Yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara-saudara, berani nggak Anda pakai parfum Chanel 1 botol 1 hari? Gak berani kan? 1 rumah pasti harum. Ya. Tapi inilah yang diberikan oleh seorang perempuan, namanya Maria. Saudara kalau baca Lukas 10, Maria itu duduk di kaki Yesus. Dia dikagumi Yesus karena dia mendengar. Terus ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, ini catat ya, Yudas Iskariot ada di situ. Apa katanya? Ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini
tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ini sering perkataan-perkataan muncul di gereja. Ya, kenapa kita nggak memberi sama orang miskin? Ya, kita selalu mengeksploitasi orang miskin. Padahal orang miskin ini bukan dieksploitasi tapi diberkati. Bahkan banyak sekarang kegiatan-kegiatan mengatasnamakan orang miskin sehingga membuat orang terus menjadi miskin. Ya, mengapa minyak narwastu tidak dijual? Ya, kenapa nggak diambil aja uangnya, baru disimpan di kas kita? Maksudnya apa? Karena di hatinya adalah pencuri. Kalau ada uang itu di kas, aku bisa mencurinya. Ayat 6-nya itu terjawab. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apakah Yesus tidak tahu pencurian itu? Tahu. Tahu. Yesus lebih hebat dari badan pemeriksa keuangan manapun di dunia ini. Ya, tapi Tuhan mau mengubah hati orang. Tapi memang dasar Yudas ini tidak mau berubah hatinya, walaupun dia melihat yang baik dari Tuhan. Itu konsekuensi yang diterimanya. Lanjut ayat 7. Apa jawab Yesus? Yesus tidak membiarkan perkataan itu. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara-saudara, ketika Maria memberi, dia tidak kehilangan momentum. Makanya ketika Maria Magdalena dan kawan-kawannya datang ke kuburan Yesus mau minyaki Yesus, sudah terlambat. Ketika Anda memberi persepuluhan hari ini, Anda jangan terlambat. Jangan Anda tahan-tahan, karena Anda akan bisa terlambat. Wah, itu kata Bapak, lihatlah. Ya, jadi ketika Maria memberikan, dia tidak kehilangan momentum. Dia mendapatkan momentum yang tepat, mengingat penguburanku. Lanjut ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Orang-orang miskin tiap hari ada, layani dia, tolong dia. Tapi untuk momen tertentu, kau tidak selalu bersama dengan aku. Karena aku hanya sekali mati untuk bangkit. Maria mengambil kesempatan yang tidak akan hilang dari dia. Amin. Ya, selalu ada pada kamu. Ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Mereka mau lihat Lazarus, betul nggak udah mati? Kita lihat perbandingannya. Matius 26 ayat 6. Ya, saudara-saudara, ini ditulis di Yohanes, ini di rumah Lazarus. Sedangkan ini di rumah Simon orang kusta, orang Farisi. Ya, kita lihat. Matius 26 ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, sama nggak di Betania? Di rumah Simon si kusta. Berarti kejadian pengurapan ini ada 2 kali. Selama ini kita berpikir kok 2 kali, ada 2 orang enggak? Ternyata orangnya sama. Simon si kusta. Bahkan kalau di Lukas dikatakan dia adalah seorang perempuan sundal. Di Markus dia dihardik oleh murid-muridnya. Kita lihat ayat 7-nya. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak uang yang mahal. Berarti sudah botol kedua. Berarti dia memberikan 600 dinar untuk meminyaki Yesus. Minyak uang yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. Tadi ke kakinya kan. Ini adalah budaya orang Yahudi. Kalau ada datang tamu terhormat, pertama dibersihkan kakinya, diminyaki, kemudian kepalanya diminyaki. Tapi yang punya rumah tidak melakukan itu. Tapi pendatang atau tamu yang melakukan itu, karena dia tahu yang sangat besar dalam hidupnya ada di sana. Dia seorang yang sudah hancur, tapi karena pengampunan Yesus, dia menjadi hidup. Dan yang memberi dia hidup itu ada di hadapannya. Dia tahu di Betania Tuhan Yesus datang ke rumah si Simon orang kusta. Dia tidak mau juga kehilangan momentum lagi. Minyak itu dicurahkannya ke kepala yang sedang duduk makan. Terus ayat 8. Melihat hal itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini?
bayangkan, ini terjadi kepada kali kedua kepada murid-muridnya. Lihat, di sini tidak ada Yudas Iskariot. Bahkan ayat pasal selanjutnya, Yudas Iskariot sedang mau menjual Tuhan Yesus. Kita lihat, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Sudah sama kan perkataan mereka? Hanya perkataan Yudas Iskariot bisa menghamili mereka, murid-muridnya, dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang. Saudara-saudara, perkataanmu yang memprovokasi bisa menghamili orang. Perkataanmu yang baik bisa memberkati orang. Jadi sekarang saudara tinggal pilih. Kalau Anda mau diberkati dengan baik, mulailah meluap dari hatimu perkataan yang baik. Kalau Anda melihat kelemahan di gereja ini, berhenti. Mulai berkati kawan-kawanmu untuk kau juga diberkati. Amin. Ketika kau melihat kelemahan orang, Anda tidak perlu menghujat orang itu. Mulai berkati dia. Karena ketika kau melepaskan berkat, berkat yang baik itu juga akan kau terima. Saya juga sudah stop itu. Saya bilang sama Ibu Sinta, berhenti. Kita melihat orang, mulai kita memperkatakan yang baik. Apapun yang kita lihat, puas atau tidak puas, Anda stop. Karena bukan itu cara Tuhan untuk Anda. Lihat, Yesus hanya mengatakan kepada orang Farisi, keturunan ular beluda, kepada orang berdosa, tidak dibilang, hai kaum pezina, tidak pernah dibilangnya. Mesti begitulah sikap kita. Amin. Ketika ada kelemahan orang, ada Anda nggak puas, Anda memang bukan untuk dipuaskan. Yang bisa memuaskan Anda adalah firman Tuhan. Ya, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kembali bicara orang-orang miskin, sepertinya social respect. Padahal bukan itu sebenarnya maksud Tuhan. Ketika kau memberikan kepadaku, kau sedang mengambil yang besar daripadaku. Kenapa seorang Elia mengatakan berikanlah sepotong roti muda? Itu maksudnya dia sedang menyiapkan berkat yang besar dengan dia mengakui bahwa yang kecil bisa menjadi besar. Ketika Anda berjoin bisnis dengan orang, mungkin bisa bagi 10, 50%. Kau pengelola, aku modal. Belum tentu berhasil kan? Yesus adalah sahabat mempelainya engkau. Ketika dia memberikan 100% kepadamu, dia hanya minta 10%, bukan untuk kepentingannya, untuk kepentingan kita. Kita pun ragu, padahal dia sudah memberikan kita 100%. Amin. Ya. Ayat 10. Ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Yesus menegur mereka, kenapa kamu menyusahkan perempuan ini? Perempuan ini sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya, dia memberkati Tuhan Yesus. Kenapa dia begitu berani memberkati Tuhan Yesus? Karena dia tahu dia hari ini memiliki kehidupan yang baik. Karena Yesus yang memulihkan. Anda hari ini memberikan dirimu untuk beribadah, untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena Yesus sudah mempunyai kehidupan bagimu. Katakan amin. Jadi jangan menuntut, wah kita dapat apa di gereja? Nggak dapat apa-apa memang, karena gereja ini bukan gereja profesional menggaji-gaji orang, menyediakan fasilitas-fasilitas. Karena gereja bukanlah entertain, gereja adalah persekutuan. Ketika Anda memberi kepada pekerjaan Tuhan, Anda tidak sedang memberi untuk Anda mendapatkan, tidak transaksi, tapi Anda sedang menyadari kebaikan Tuhan yang Anda terima. Jadi memberi karena kita sudah tahu, kita menyadari betapa baiknya, besarnya kebaikan Tuhan sama kita. Amin. Amin. Begitulah Maria ini. Dia tidak sedang menuntut. Kenapa dia sampai terus dikatakan, ya, ayat 11 akan ada nanti ayat yang bagus sekali. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tidak selalu bersama-sama kamu, karena momen ini hanya sekali. Terus ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13 ini puncaknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia.
Dimanapun Injil, nama Maria tetap ada. Sama kayak ketika Anda nanti pergi ke Danau Galilea sesudah habis COVID ini, kita bisa ke Israel. Katakan amin. Amin. Ya, mesti kita perkatakan. Yes. Dari mana uangku, Pak? Kami banyak jual jambu, Pak. Hei, jambu itu jadi toke jambu bisa. Yes. Dari mana proyek lagi seret? Hei, jangan katakan yang buruk, katakan yang baik. Amin. Tuhan telah menyediakan perjalanan kami ke Israel. Yes. Terima. Ya, untuk melihat apa? Ikan Petrus. Makan ikan Petrus. Bukan ikan nila. Kalau ikan nila gaji batas saja pergi. Gak sulit. Tapi Anda diizinkan, Tuhan dikaruniakan untuk berangkat ke Galilea. Bagaimana Anda bisa melihat Danau Galilea, tempat ikan Petrus banyak. Yes. Amin. Bahkan sudah ditemukan katanya kapalnya Petrus. Ya, artinya nama itu tidak hilang. Kenapa? Karena hanya sekalinya Petrus meminjamkan kapalnya untuk Yesus, tapi selamanya diingat kapal Petrus dan ikan Petrus. Gak berulang kali. Dan Yesus ingat ketika Anda memberi kepada Yesus sama seperti Petrus, gak gratis loh. Hanya meminjamkan sebentar, dapat ikan hampir koyak jalannya. Hebat kan? Ketika Anda memberikan waktumu sedikit untuk pekerjaan Tuhan, tidak gratis Tuhan berikan namamu. Tuhan akan mengingat itu dan Tuhan tetap ingat itu. Oke, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita lihat contoh yang kedua. Betapa pentingnya perkataan yang baik. Kita buka 2 Samuel 19 ayat 30 sampai 37. Ya, terus 2 Samuel 19 ya. Ayat 31. Sorry. Juga Barzilai, orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke Sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Ketika ini ada satu kejadian yang buruk terjadi pada Daud ketika anaknya melakukan kudeta. Namanya anaknya Absalom. Daud mesti mengungsi meninggalkan Yerusalem. Dia membawa rombongan yang sangat banyak. Dan siapa yang memelihara dia di sana? Itu Barzilai, seorang konglomerat di sana. Yang baik hati, yang saleh, yang murah hati. Ya, terus Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Ya, sebab ia seorang yang sangat kaya. Saudara bayangkan, rombongan raja ribuan orang, seorang yang sangat kaya menyiapkan semuanya. Apa motivasinya tidak ada selain karena dia murah hati. Tapi apa yang menghambat dia? Nanti Anda bisa lihat dia ini seperti scaffolding. Tahu scaffolding? Perancang. Kalau bangun gedung kan ada scaffolding, perancang untuk bangun-bangun itu kan. Kalau saudara bangunan itu selesai, scaffoldingnya dibuang. Itu terjadi sama Barzilai. Dia tidak bisa ikut di dalam bangunan itu. Sedih kan kayak tukang-tukang itu. Tukang itu yang bikin granitnya bagus. Ketika nanti peresmian nggak dipanggil tukang itu. Bahkan kalau nanti datang ke gedung itu, siapa bapak katanya? Padahal dia yang mengerjakan. Itulah terjadi kepada hanya alat. Anda bukan alat, Anda adalah pemilik. Jadi jangan bilang Tuhan pemakai kita. Tuhan tidak memakai kita. Tuhan memilih kita. Amin. Karena Tuhan bukan mau memperalat kita. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang. Tuhan pakai kau luar biasa. Habis dipakai dibuang kan? Sama kayak apa namanya itu? Sweat itu kan? Habis pakai kan dibuang, nggak bisa daur ulang kan? Jadi ketika kau habis dipakai luar biasa, habis itu kau biasa-biasa. Tapi ketika kau Tuhan memilih, kau akan terus naik menjadi kepala. Itu jadi Tuhan. Yes. Amin. Jangan lagi mau dilihat dipakai. Pakai kan ada. Ya, oke. Terus ayat 33. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku Yerusalem. Daud adalah seorang yang tahu berterima kasih. Dia mengajak Barzilai untuk tinggal bersama dengan dia. Dan aku akan memelihara engkau. Bukan ditaruh di rumah jompo. Aku akan memberkati engkau.
Apa jawab Barzilai? Ayat 34. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Mulai dia membatasi umurnya. Sering gak kita orang tua, berapa tahun lagi aku hidup? Lututku sudah goyang, rambutku sudah rontok. Padahal sebenarnya umur itu adalah angka, kan? Betul nggak? Oke, ayat 35. Jadi beban aku di rumah kalian, ya kan? Saudara-saudara, mulai ketika mertuamu, orang tuamu mengatakan itu, "Mak, kau tidak pernah tua, umurmu boleh bertambah, tapi kesehatanmu semakin baik." Amin. Ya, hai orang tua, jangan pernah memperkatakan yang buruk terhadapmu, karena yang baik itu keluar dari mulutmu untuk dirimu dan untuk keturunanmu. Terus, sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa membedakan yang baik atau tidak baik. Udah parah kan? Ya? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Dia sudah membatasi dirinya. Aku sudah kolesterol loh, gak bisa lagi makan-makan enak. Kan banyak orang begitu, dicarinya browsing obat kolesterol, makan obat kolesterol sebelum makan. Itu kan artinya kita sedang membenarkan bahwa kita kolesterol seumur hidup. Ya? Ataukah masih dapatkah hamba ini merasa apa yang hamba makan apa? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki atau perempuan? Untuk suara penyanyi pun dia nggak bisa bedakan lagi. Udah begitu kan? Dia nggak tahu lagi suara perempuan atau laki-laki. Inilah satu perkataan-perkataan yang membunuh dia. Ya, apa gunanya hambamu ini menjadi beban bagi Tuanku Raja? Padahal Raja berjanji akan memelihara dia. Dia nggak kenal Raja Daud ini bukan bertransaksi, tapi Raja Daud ini adalah raja yang murah hati. Sama kayak Mephibosheth, karena dia terikat dengan perjanjian dengan Jonathan, dia mencari keturunan Jonathan untuk dipeliharanya. Jarang orang hati seperti Daud ini. Ya, ayat 36. Sepotong jalan saja hamba ini berjalan ke sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran disembunyikan padaku? Dia menganggap itu penghukuman. Saudara-saudara, orang tua ini seorang yang kaya, tapi dia membatasi hidupnya. Dia bilang, aku sudah tua. Kita lihat apa janji Tuhan. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kita lihat bahasa Inggrisnya New King James Version. Baca benanya. Nanti tidak. New King James Version. Ya. Who satisfy your mouth with good Good. things, Ya. so that your youth is renewed like eagles. Beda kan? Dari mulutmu. Bagaimana kau masa tuamu, masa mudamu menjadi baru? Dari perkataan mulutmu akan keluar perkataan yang baik. Memuaskan dari mulutmu. Satisfy your mouth with good things. Beda kan? Ternyata ketika kita mau mendapatkan hari-hari baik dan dipuaskan oleh Tuhan dari mulut kita, ya, dan kita melihat bagaimana kita menjadi muda seperti pada burung rajawali. Ini yang kita katakan, ketika umur kita bertambah, aku akan menjadi masa mudaku seperti burung rajawali. Amin. Jadi jangan bilang, aduh udah tuanya aku, umurku sudah sekian. Betul umurmu sekian, tapi itu angka. Tapi janji Tuhan apa kepadamu? Masa mudamu akan menjadi baru seperti pada burung rajawali. Jadi perkataan dunia itu membuat kita terjadi yang buruk, tapi perkataan ilahi membuat semua itu menjadi baik bagimu. Amin. Ya, contoh apapun penyakit dalam tubuhmu, katakan sesungguhnya penyakitku sudah ditanggung oleh Yesus. Kita lihat bagaimana dengan Yosua. Yosua 14 ayat 6. Perbedaan antara Barzilai dengan Yosua. Karena tadi Alfred sudah bicara tentang eskol, aku tidak perlu cerita lagi ya. Nanti dibilang orang tadi malam kan bicara-bicara. Sebenarnya saya tadi mau kasih contoh di situ, ya, bagaimana orang Israel itu
melihat selalu yang buruk di hadapannya. Tapi lihat apa kata Yosua. Yosua 16 ayat 14 ayat 6. Sorry. 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu bahwa firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Apa yang dikatakan firman? Bukan janji Musa. Firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Itu nanti bisa Anda baca di Ulangan 6. Terus ayat 7. Ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Bilangan 13. Ada 12 pengintai. 2 yang melihat dan memperkatakan yang baik. Untuk mengintai negeri, dan aku pulang membawa kabar padanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Apa yang membuat satu generasi tidak berhasil? Hati dan perkataan. Ya, kita lihat terus ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup, kata yang baik dikatakan Tuhan telah memelihara hidupku. Barzilai tidak. Aku sudah tua. Aku tidak berguna lagi. Bahkan untuk mengecap makanan pun aku nggak tahu lagi. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 85 tahun. Mana lebih tua dari Barzilai? Lebih tua si Kaleb. Tapi Kaleb menyadari bahwa Tuhan memelihara dia sehingga dia tetap kuat. Ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 40 tahun, umur 40 aku sudah disuruh mengintai. Sekarang umurku 85, tenagaku sama seperti ketika aku berumur 40. Kenapa dia berani? Karena dia tahu firman dan janji Tuhan yang memelihara dia. Bedakan sama Barzilai. Barzilai untuk makan pun dia tidak bisa membedakan. Dia mengatakan dia menjadi beban. Kaleb tidak pernah menyatakan dia menjadi beban. Tapi dia yang memelihara dia adalah Tuhan Allah Bapa kita. Jadi yang memelihara Anda dan saya adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Perbedaannya sangat jelas. Ketika dia memperkatakan yang buruk, itu akan membuat dia semakin tua. Ketika Kaleb memperkatakan pemeliharaan Tuhan, membuat dia semakin kuat seperti pada burung Raja Wali. Amin. Apa yang terjadi kalau kita bicara bilangan 13 tadi yang dibaca Alfred sampai bilangan 14? Kita lihat sebenarnya bukan fakta itu tidak benar. Fakta itu berubah, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Kita lihat Yosua 2 ayat 10 dan 11 ayat terakhir. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut di bawah di depan kamu. Ternyata musuh-musuh mereka sudah mendengar itu. Mereka yang berpikir bahwa musuhnya lebih besar dari dia, itulah meluap dari hatinya. Jadi saudara-saudara, apa yang meluap dari perkataanmu, dari hatimu. Tapi bagaimana caranya supaya meluap perkataan baik? Isilah hatimu dengan firman Tuhan, dengan kabar baik setiap hari, maka keluarlah perkataan berkat dari mulutmu yang akan terjadi. Amin. Sekarang kita melihat sangat menakutkan kan? Kita mau tes antigen udah takut sekarang. Betul nggak ini? Ya kan? Saudara-saudara, sekarang bisnis kesehatan itu bisa dimanipulasi. Semua tidak tahu dari kita yang asli atau yang palsu. Tapi ingat, ketika saya kemarin di antigen di bandara, saya hanya ingat darah Yesus Kristus.
melindungi saya. Saudara, itulah hebatnya Tuhan. Saya rencana berangkat hari Selasa, tapi ditunda. Hari Rabu ditunda, terakhir hari Kamis. Ternyata hari Selasa tertangkap itu. Kalau sempat saya yang 9.001, Tuhan menetapkan langkahku di waktu yang tepat, tempat yang tepat. Amin. Tuhan sanggup membuat engkau dalam perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya. Saya percaya walaupun sering naik pesawat tidak termasuk dari 9.000 daur ulang itu. Ya. Mungkin kita 8.999, yang 9.000 nggak ikut. Ya kan? Oke? Ya. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Saudara-saudara, kita yang melihat dunia ini begitu hebat, ternyata dunia itu sedang melihat kita begitu hebat Tuhan kita bagi kita. Amin. Jangan lihat dirimu inferior, lihatlah Tuhanmu sangat luar biasa mengasihi. Amin. Oke, ayat 11, ayat terakhir. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ternyata musuh-musuh sudah tawar hatinya. Anda jangan melihat iblis itu hebat, dia sudah kalah. Dia yang takut denganmu. Amin. Makanya dia memakai tipu daya. Ya. Jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bawah. Saudara-saudara, ketahuilah dirimu. Mulai sekarang, masukkanlah semua yang baik dari kabar baik. Renungkanlah itu, perkatakanlah itu, maka jadilah seperti apa yang kau katakan dalam hidupmu. Amin. Kalau kau punya masalah, jangan katakan masalah itu, tapi katakanlah segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jangan bilang berat kali masalah ini. Makanya banyak rapat-rapat di gereja, masalahnya kita nggak punya uang. Hey, stop, masalah bukan persoalanmu, sebab Tuhan telah berperang untuk engkau. Sebab Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Bahkan dikatakan, tidak sekali-sekali aku meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya itu adalah tentang janganlah kamu menjadi hamba uang. Apa yang membuat kita hari ini takut? Kekurangan kan? Tapi Tuhan mengatakan di dalam masa krisis, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi ketika semakin banyak kita asup, kita makan firman, apapun kondisi yang kita hadapi, perkatakan firman itu untuk engkau terjadi seperti itu. Amin. Jadi jangan bilang, aduh, kenapa Tuhan buat penyakit ini supaya mencobai aku. Gak pernah Tuhan buat penyakit. Tapi kita yang punya salah persepsi, karena kita kurang makan. Kenapa orang marah? Karena kurang makan. Kenapa orang cemburu? Karena kurang makan. Kenapa orang gelisah? Karena kurang makan. Makanya hari ini, bagaimana Tuhan memberi kau makan dan kenyang dan kau puas, maka keluarlah perkataan puas daripada perkataan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur untuk seluruh anak-anak-Mu, untuk kami semua, bahwa dari hati kami akan keluar meluap perkataan-perkataan yang baik, karena perbenaran dalam diri kami adalah perbenaran yang baik. Aku percaya Bapa, ketika setiap firman yang kabar baik ini, setiap orang ingin dibebaskan, ingin diselamatkan dari semua keterikatan, ketergantungan, dari semua kekurangan. Tapi ketahuilah, tidak ada kemampuan manusia untuk terbebas dari keterikatan. Hanya satu, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Amin. Ketika Anda mulai membuat Injil adalah kehidupan bagimu, segala sesuatu keadaanmu akan berganti menjadi keadaan yang baik. Amin. Ketika engkau terus memperkatakan yang baik tentang pernikahanmu, maka jadilah seperti perkataanmu. Amin. Ketika kau memperkatakan yang baik tentang istri dan anak-anakmu atau suamimu, jadilah seperti itu, karena itulah keinginan Tuhan bagimu. Amin. Ketika engkau memberkati tubuhmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati alunan tanganmu, memberkati orang-orang sekitarmu, maka jadilah seperti itu bagimu. Sebab Yesus juga mau bagaimana kita hidup dengan hati dan perkataan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati.
maka engkau diselamatkan dan dibenarkan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur untuk semua anak-anak-Mu yang kami terus diperbaharui dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak lagi serupa dengan dunia ini, tapi akan menjadi berbeda sebab kami bukan berasal dari dunia ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita memberi penghormatan, kemuliaan kepada Dia dengan menadahkan tangan kita. Semuanya tidak terkecuali, karena ketika kita mengangkat tangan, kita sedang mengakui Dia, menyembah Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Ketika Tuhan memberkati kita, perlindungannya ada bersama dengan berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Anda dan saya disinari wajahnya karena kasih karunia-Nya. Amin. Sehingga sinar terang kemuliaannya menuntun kita, memimpin kita kepada kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan selalu mengawasi kita, melihat kita dan memperhatikan kita. Dan Dia selalu memberikan kepada kita damai sejahtera, yaitu salomnya, pembayaran yang sudah selesai. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang dihukum, tapi orang yang dibenarkan. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang kekurangan, tapi orang yang berkelimpahan. Kita menjadi hidup bukan hidup biasa-biasa, tapi hidup seperti Dia, yaitu hidup yang Zoe. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang, besok sampai selama-lamanya, Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kita, keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Baik, Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, semakin kita mengerti firman Allah dan firman itu hidup di dalam kita, maka akan terpancar dan keluarlah dari perubahan dalam kita bahasa atau perkataan-perkataan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, sekali lagi kita ingatkan bagi Bapak Ibu yang berada atau menyaksikan acara ini secara live streaming, silakan memberikan persembahan, perpuluhan dan lain-lain kepada rekening yang ada di bawah berikut ini. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara live streaming Christ of Grace Church Medan, dan saksikan terus setiap minggunya jam 10 acara live streaming dan nikmati terus firman Allah yang diberitakan oleh Christ of Grace Church Medan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Baru nanti bilang dulu Bapak Ibu, jangan